Tolong dong, nanti kalau udah ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Lam ikhwani fillah azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita masih belajar tentang adab. Kalau yang pelajaran kemarin itu adalah adab terhadap kitabullah. Kalau yang sekarang insyaallah kita akan belajar adab sesama kaum muslimin. Karena ini PR bagi kita semua, termasuk anak sendiri dapat masukan dari jamaah di luar pesantren bahwa yang dikeluhkan oleh mereka di sini adalah adabnya kurang. Itu wallah, Ustaz dapat masukan, tolong Ustaz diajari adab, katanya jamaah itu. Ya, insyaallah Pak, kami akan belajar bersama nanti. Kita akan belajar adab bersama dan insyaallah kami akan perbaiki sedikit demi sedikit. Karena ahlul ilmi, setinggi apapun antum ilmunya, kalau enggak beradab, orang enggak akan simpatik, enggak akan hormat. Ya, dari sini saja, kalau antum bersikap dengan sesuatu yang orang lain itu memuji, apapun bentuknya, ucapannya maupun perbuatannya, orang lain itu memuji antum, maka antum sudah disebut beradab. Ya. Apalagi sampai orang awam yang memuji, itu berarti antum sudah beradab dengan baik. Ya, itu makna adab adalah sikap yang dipuji, baik ucapan maupun perbuatan. Berarti di sini kebalikannya, kalau antum berucap atau berbuat sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, mereka tidak suka, mereka merasa terganggu, apapun itu, maka antum dikatakan su'ul adab. Ya. Contohnya apa?
bermain yang sampai mengganggu orang lain dari sisi berisik, bermain yang sampai berisik mengganggu saudara muslim, itu berarti tidak dipuji perbuatan antum, maka antum tidak beradab. Ya, main petasan contohnya, main petasan tuh bikin orang kaget. Santri mainnya petasan, ganggu orang, ngagetin orang, membuat kaum muslimin nggak tenang karena kaget, takut, maka dia su'ul adab, adabnya buruk. Main yang ganggu orang pokoknya. Main itu apa? Yang berisik itu lato-lato. Di sebelah rumah siang-siang waktunya orang tidur, main lato-lato kenceng sekali. Orang nggak bisa tidur. Santri kok mainnya seperti ini. Ini nggak punya adab. Jadi ilmu antum itu yang harusnya jadi mulia karena sebab ilmu itu hafal Quran sekian juz, mungkin 30 juz, tapi karena adabnya buruk, adab. Jadi salamnya kita kalau ketemu teman kita itu adalah hak dia dari kita. Hak dia dari kita. Kalau kita menjumpainya, ucap salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, teman muslim ini mengundang kita, fa'ajibhu. Penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat ke kita, beri dia nasihat. Beri dia nasihat. Wa idza atasha fahamidallah fashammidhu. Kalau dia bersin terus mengucapkan alhamdulillah, maka hak dia dari kita adalah tashmid. Ya. Yarhamukallah, itu hak dia dari kita. Ketika dia bersyukur kepada Allah setelah bersin, alhamdulillah, maka dia punya hak dari kita adalah mentashmid, mengucapkan, mendoakan yarhamukallah. 5. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, hak dari dia dari kita adalah menjenguknya. Kalau dia sakit, hak dari kita adalah menjenguknya. Yang terakhir, wa idza mata fadba'hu. Kalau dia meninggal, maka hak dia dari kita adalah mengiringi jenazahnya. Bayangkan, sudah mati saja masih punya hak dari kita.
kita diminta untuk mengiringi jenazahnya. Nah ini ikhwan, 6 hak saudara muslim dari kita, ada 6 itu. Kalau yang dihafal, kalau sudah hafal alhamdulillah, tinggal ngamalkan ya. Sekarang kita bahas yang pertama. Syekh menjelaskan tentang salam ya. Hak dari saudara kita kalau ketemu kita adalah dia mendapatkan tahiyah dari kita, mendapatkan tahiyah. Apa itu? Penghormatan. Penghormatan dengan salam ini adalah paling agungnya dari seluruh jenis penghormatan, nggak bisa diganti. Ini adalah tahiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh berkah. Ya. Buktinya Allah taala berfirman, "Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah." Kalau kalian masuk rumah, ucapkan salam itu pada sesama kalian sebagai tahiyatan min indillah, penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, berkah dan sangat baik. Jadi kalau antum bertahiyah kepada saudaranya, jangan selain ini. Tidak ada satupun tahiyah di muka bumi ini yang lebih agung, lebih berkah daripada assalamualaikum. Selamat pagi, masuk rumah, nuwun sewu, kulon nuwun, atau apapun bentuk tahiyah, selamat malam, dan apapun lah bentuk tahiyah itu, nggak bisa mengganti kedudukan assalamualaikum. Satu. Kemudian yang kedua, kata Syekh bahwa salam ini adalah menjadi wasilah masuk surga. Nah, kok bisa? Dengan salam ya sesama saudara ini, itu adalah salah satu wasail bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Kok bisa? Nah, ini beliau membawakan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Aula adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum?" Maukah kalian aku kasih tahu, kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Ya. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah ini poin ya ikhwan. Sebenarnya menebarkan salam di antara kita itu adalah sebab kita saling mencintai. Cinta kita kepada yang mengucapkan, cinta pula dia kepada kita yang menjawabnya. Kenapa? Kenyataannya nggak pengaruh, bahkan ucap salam tetap musuhan bisa terjadi. Padahal sudah ucap salam, assalamualaikum, tapi tetap musuhan, tetap nggak bisa saling mencintai. Kenapa? Padahal hakikat ucap salam ini adalah bisa saling mencintai di antara kita. Setelah anak pelajari, apa ya, orang nggak akur padahal ucap salam tapi nggak akur, padahal sudah ucap salam tapi nggak akur, kok bisa gitu? Jadi kalau hipotesa dari Ustaz sendiri ya, kenapa kok bisa begitu? Padahal kata Nabi ini kan sifatnya pasti, awla adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Pasti ini. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sudah menebarkan salam tapi kok masih nggak mencintai, masih cuek-cuekan, masih nggak peduli, temannya ini nggak peduli, masih kenapa itu? Kalau anak curiga,
bahwa dia tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang tata cara menjawab salam. Antum tentunya sudah hafal, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Itu adabnya. Kalau kalian mengucapkan tahiyah kepada saudara kalian, maka itu balaslah dengan yang lebih baik. Ini akan rasa cinta muncul, ikhwan. Kalau kita assalamualaikum, dia jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, senang rasanya. Wah, senang deh, dilebihi. Itu akhirnya terima kasih, kita senang. Itu akhirnya muncul rasa cinta. Atau minimal aurudduha, kan kata Allah, aurudduha. Itu kan maksudnya ya balas apa adanya begitu. Maksudnya kalau dia assalamualaikum, jawabnya ya sama seperti itu. Coba perhatikan contoh salam ini yang Ustadz sampaikan ini masuk di aurudduha, yang semisalnya. Ini minimal cara jawab salam adalah yang semisalnya. Misalnya ada orang jawab, orang salam assalamualaikum, waalaikumsalam, rudduha atau tidak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk di rudduha atau tidak? Setara sudah tidak? Setara atau tidak? Hah? Kan betul ya? Assalamualaikum ya Ustaz, waalaikumsalam, setara atau tidak? Nggak tahu apa nggak setara? Hah? Siapa yang tahu? Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk di kalimat aurudduha atau tidak? Hah? Antum jawabnya kan gitu toh ketika salam kan? Seimbang atau tidak jawaban itu? Nggak seimbang itu. Dong, anak ucap salamnya pakai nama Allah, assalamualaikum. Antum jawabnya nggak pakai nama Allah, waalaikumsalam. Gitu? Harusnya kan seimbang. Jadi yang benar gimana? Waalaikumsalam. Harus teras. Waalaikumsalam. Sama-sama pakai alif lam. Assalam. Kalau salam kan nakirah kan? Selamat. Kalau assalam, ini Ustaz nukil dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau menukil dari Iyad rahimahullah. Kalau assalam itu Allahumma aka wa musahibaka. Jadi kayak Allah akan bersamamu. Semoga Allah itu bersamamu dan menyertaimu. Kalau assalam itu. Kalau salamun alaikum ya selamatlah barang atas kalian begitu. Begitu. Padahal yang sering kita terima kan assalamualaikum, bagus sudah dengan nama Allah assalam atas kalian. Tapi jawabnya waalaikumsalam. Ya. Kadang waalaikumnya nggak dengar juga. Salam. Kadang salamnya nggak jelas juga. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Entah anda jawab anak kalau gitu. Apalagi nulis ASLMKM, nggak tak jawab tuh bakalan. Apalagi ASLMN, kalau kayak gitu nggak akan. Kok nggak dijawab Ustaz? Apa yang dijawab? Salam saya, mana salamnya? ASLM WRWB apa? Jawab apa terus? Nggak ada doanya sama sekali ke saya. Kalau didoakan dengan assalamualaikum, wah kita senang. Waalaikumsalam, tambahi warahmatullah, senang dia dapat bonus.
Kalau kita assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahnya apa? Karena dengar Syekh Al-Albani ya, langsung beliau katanya tambahnya wa maghfiratuhu. Cuman sayangnya nggak disertakan hadisnya, cuman beliau itu ditanya langsung oleh itu, beliau jawabannya wa maghfiratuhu, ditambahi. Katanya begitu, cuman anak masih tawakuf karena beliau tidak menyertakan dalil waktu itu. Jadi sampai sekarang saya tawakuf. Kalau di Sya'alub Basam di sini jawabannya sama. Karena sudah benar masuk kalimat aurudduha. Nah itu ya ikhwan, kalau salam yang benar ya adabnya, jangan singkat-singkat, jangan nggak jelas, tapi jelaskan itu doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jelas, semuanya jawabnya jelas. Baru kita akan senang dan itulah benih-benih cinta akan tumbuh. Senang, wah didoakan teman, perhatian, akan tumbuh rasa cinta itu di antara kita. Benar, coba terapkan seperti itu. Nah, kemudian Syekh menerangkan waruddus salam fardu ain alal munfarid wa fardu kifayah alal jamaah. Jadi kalau saya ucap salam kepada antum, banyak orang seperti ini, fardu kifayah yang menjawab, 1-2 cukup, yang lain seandainya nggak menjawab nggak berdosa. Tapi kalau nggak ada satupun yang menjawab, maka semuanya berdosa, karena fardu, menjawabnya adalah fardu kifayah. Ya, kemudian tentang afsyus salam diberikan faedah. Afsyus salam itu kan tebarkan salam. Di sini alhamdulillah saya sudah merasakan itu tersebarnya salam, cuman kurang sempurna saja lafadznya itu saja. Cuman saya senang karena sudah tersebar dan itu pertahankan dan terus ditingkatkan gitu. Karena dijelaskan as-salaf itu jangankan pisah jauh, terpisah dengan batu saja, pisahnya itu salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terpisah dengan bukit, ketemu lagi, salam lagi di jalan yang sama. Jadi ketika berjalan bersama ada bukit kecil, dia berpisah, assalamualaikum, pisah. Ketemu lagi di jalan yang sama, assalamualaikum lagi. Padahal berpisahnya cuma segitu. Dan ini alhamdulillah kalau di pesantren sunnah dipraktekkan. Kayak dulu kita di Jamlur Rahman di Jogja itu sudah terbiasakan keluar masuk kamar berkali-kali, ketemu berpisah dalam waktu singkat pun tetap ucap salam. Keluar kamar, masuk lagi, assalamualaikum. Ketemu orang berpapasan lagi, assalamualaikum. Pokoknya berpisah dengan apapun, ketemu lagi ucap salam. Dan masya Allah, indah sekali. Dan bahkan katanya beliau ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika mendapatkan perintah afsyus salam bainakum, beliau ini ke pasar hanya ingin mengucap salam saja, nggak belanja. Ingin menyebarkan salam sebanyak mungkin, beliau ke pasar itu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai ditanya saya, la tashtari syai'an, enggak beli sesuatu, enggak. Saya ingin menebarkan salam aja. Bayangkan tuh, doa. Dan kita dibalaskan dapat doa juga. Sampai ke pasar itu ucap salam. Hanya ucap salam, nggak beli-beli. Karena kerumunan banyak orang kan kesempatan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, biasakan ikhwan. Kita alhamdulillah kita sudah mulai terasa untuk salam ini, cuman diperbaiki ininya, lafadznya dan cara membalasnya juga ya, ditambahilah. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dah cukup, sudah senang hati mendengarnya. Ya. Kemudian juga kata Syekh tentang salam ini, wa yukrahu ayusallima ala imra'atin ajnabiyah illa an takuna ajuzan au berzah
Abu Zurah. Makruh hukumnya ucap salam kepada wanita ajnabiyah, gadis. Jadi antum tidak perlu ucap salam kepada akhwat, tidak usah. Makruh hukumnya. Kecuali kata beliau nenek-nenek boleh. Ajus nenek-nenek udah renta itu silakan. Assalamualaikum nek gitu. Atau buzurah itu anak kecil belum balik, anak kecil-kecil wanita itu boleh. Assalamualaikum dek gitu. Tapi kalau yang gadis-gadis nggak usah, bahaya. Kalau mendengar balasannya kita kan, apalagi antum masih muda, jangan. Makruh hukumnya, makruh. Kemudian ahkam lagi tentang salam ini, wal hajar al manhi anhu yazulu bisalam. Kalau antum mau menghajar seseorang karena ada kesalahan yang harus dihajar dan kita hanya dikasih waktu 3 hari, ya, karena dia ada kesalahan yang dengan dihajar itu diharapkan dia bertobat, boleh kita menghajarnya 3 hari. Dan cara membatalkannya dengan salam. Dengan salam. Assalamualaikum. Batal sudah. Kalau dia masih belum berubah, hajar lagi 3 hari. Sampai dia berubah dari sifat buruknya. Membatalkan 3 hari itu ucap salam, itu sudah batal hajarnya. Kalau antum nggak salam sampai 4 hari, dosa. Karena kita dikasih batas, kata Nabi, illa fauqa thalath ayyam, cuma sebatas 3 hari saja. Jadi kalau 3 hari menghajar boleh, tapi setelah itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir dari ahkam salam, wa yusannu ayyusallima indal insiraf. Disunnahkan ucap salam ketika meninggalkan tempat, berpaling, meninggalkan, assalamualaikum, pamit. Kemudian wa idza dakhala baitahu, sunnah juga masuk rumah ada orangnya salam. Au baitan khalian au masjidan khalian. Nah, kalau masuk rumah kosong atau masuk masjid tapi kosong masjidnya, maka kata beliau ucapan salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kan untuk rumah kosong atau masjid kosong, setelah tentunya doa masuk masjid, jawabannya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, mungkin di rumah kita yang kosong itu ada para malaikat, ya, yang di situ yang kita ucap salam kepada mereka. Ya, nah itu kurang lebihnya dari bab ahkam seputar salam. Yang kedua, undangan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika kamu diundang, maka penuhilah undangan itu. Nah, di sini undangan ini disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi, faman du'iya falam yajib faqad asallaha wa rasulahu. Siapa yang diundang oleh saudaranya tidak memenuhinya, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dalam riwayat lain dari Imam Muslim, idza da'a ahadukum akhahu falyajib. Kalau kalian diundang oleh saudaranya, penuhi undangan itu. Undangan apa ini? Dijelaskan dalam riwayat yang idza du'iya ahadukum ila walimatil ursh falyajib. Kalau kalian diundang ke walimatul ursh, pernikahan, maka wajib didatangi. Maka itu dari Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menyimpulkan
bahwa undangan itu ada 3 macam. Undangan yang hukumnya wajib dihadiri itu adalah undangan walimatul urus, undangan walimah pernikahan. Selain ini nggak wajib. Walimah khitan atau walimah apa kata orang-orang itu, maka hukumnya nggak wajib. Jadi yang wajib cuman walimatul urs, undangan pernikahan walimah, ya makan-makan, itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, undangan yang haram dihadiri, undangan haram dihadiri. Beliau kasih contoh siasati al-ma'tam. Al-ma'tam itu makan-makan di rumah duka, ya, di rumah mayit. Jadi kalau ada orang meninggal itu kan misalkan ngumpul-ngumpul makan-makan di rumah mayit, antum diundang, itu namanya al-ma'tam. Al-ma'tam. Ya, pokoknya intinya makan-makan di rumah mayit, di rumah duka, ini haram dihadiri. Gak boleh hadir. Sebisa mungkin antum harus terangkan udzur, saya nggak bisa hadir. Ya, nggak boleh apa namanya ngeles itu. Maaf saya ada acara pak, nggak bisa hadir. Maaf saya ini, ngomong saja, maaf pak saya nggak bisa menghadiri acara undangan seperti ini. Tidak boleh oleh syariat ini. Al-ma'tam. Yang ketiga, da'iyatun ghairiha sunnah li khuduriha. Undangan selain 2 itu hukumnya sunnah. Jadi antum diundang makan-makan, tasyakuran, ayo ke rumah yuk kita makan-makan, itu sunnah dihadiri, sunnah untuk dihadiri, ya. Kecuali udzur. Kalau undangan wajib, tadi undangan apa? Walimatul urus, itu hasil hukumnya wajib. Tapi ketika ada kemungkaran, kita harus balik kanan, gak boleh lanjut. Ada undangan walimatul urus, tapi ketika kita sampai lokasi ada campur baur, laki-laki perempuan, ikhtilat, ada yang ditampilkan auratnya, ada musik, ada ini, maka kita harus balik kanan, karena demikian yang Nabi SAW amalkan, Nabi kerjakan. Ketika masuk rumah ada kemungkaran, beliau nggak mau masuk, dan seluruh sahabat pun meniru. Kalau ada undangan tapi ada kemungkaran di tempat itu, maka tidak boleh masuk, harus balik kanan. Jadi undangan pernikahan, kalau kita diundang pernikahan ada kemungkaran di situ, oh mohon maaf, kita harus balik kanan, karena demikian perintahnya. Asalnya wajib, tapi karena ada kemungkaran harus batal, harus kita balik kanan. Itu caranya kalau menghadiri walimatul urs. Padahal setiap sekarang ini walimatul urus hampir rata-rata isinya maksiat. Terus gimana caranya? Tetangga antum bikin pernikahan walimah, isinya musik, ya, bahkan ada panggungnya, ada ikhtilat, campur baur, aurat terbuka kemana-mana. Kita tetap nggak boleh menghadiri, tapi antum boleh menyiasati. Misalkan di waktu paginya, waktu subuh, kita datang ke rumahnya. Ini pak, saya nyampaikan hadiah, tapi saya nggak bisa hadir di acara walimahnya gitu. Itu sampaikan saja. Itu insya Allah tetap menjaga hubungan kebaik dengan tetangga. Jadi nggak kita menunjukkan sikap apa enggak. Ya tetap kalau saya kali subuh itu datang ke rumahnya bawa hadiah. Ini pak, hadiah untuk pengantinnya. Saya nggak bisa hadir pak untuk walimatul urus karena nggak nyaman, nggak biasa dengan acara seperti itu. Udah selesai. Dia senang pasti karena sudah dikasih hadiah. Dan kita tidak terjerumus dalam perbuatan kemungkaran, menghadiri undangan yang haram dihadiri, gitu. Menghadiri undangan yang itu nggak boleh dihadiri. Nah itu ikhwan.
Sudah Isya ini. Jam berapa? Hah? 5 menit. Sudah cukup aja, insya Allah. Nanti untuk berikutnya kita akan kaji pelan-pelan di berikutnya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, Afwan Ustadz, jika kita diundang untuk melaksanakan tahlilan, apakah itu sunnah di hari ini? Enggak ya? Ini maktam, makan-makan di rumah mayit. Jangan. Tapi tadi Ustadz bilang jangan bertauriyah atau jangan pakai siasat, karena mereka akan ngundang antum terus. Jadi ketika malam itu waktunya tahlilan, maaf Pak, saya ada acara di luar kota misalkan. Itu berarti antum cuman sibuk saja, bukan mengingkari. Nanti diundang lagi, monggo Pak, acara tahlilan Pak, diundang lagi. Terus alasan apa lagi? Maaf Pak, ini nganterin anak belanja. Besok lagi diundang lagi, terus seperti itu. Karena ikhwan itu sudah kehabisan alasan. Coba mau 2 minggu berturut-turut dia harus beralasan apa gitu. Makanya saya sudah putuskan, sudah, mohon maaf Pak, saya tidak menghadiri acara tahlilan. Jadi ini prinsip Pak, mohon maaf gitu aja. Makanya saya kalau masuk kampung orang, biasanya saya ngadep ke Pak RT atau Pak RW. Untuk kebiasaan yang seperti ini Pak, saya tidak bisa partisipasi, mohon maaf. Ini karena prinsip Pak. Kalau prinsip mereka udah menghargai, mereka pasti menghargai kita. Kalau kita udah prinsip, mereka menghargai kita. Karena prinsip itu mereka agungkan. Ini prinsip Pak, mohon maaf gitu. Tapi kalau giliran kerja bakti, terus bersih-bersih desa, atau acara tajhis jenazah misalkan, penyelenggaraan jenazah, ya kita terdepan. Kalau kerja bakti ya kita siap bawa pacul, semangat. Kalau ada kematian, kita yang bantu penyelenggaranya, nyolati, kelihatan gitu. Tapi giliran untuk itu kita enggak. Untuk acara kemukaran kita enggak. Biasanya kalau saya ya yang enggak itu tahlilan, haul 17-an Agustus. Itu kita enggak. Kalau ditagih iuran 17-an Agustus, Pak, iurannya Pak 1.000. Saya akan nyumbang 100.000, tapi saya buat lampu di masjid. Gimana itu? 100.000 saya belikan lampu di masjid. Ya mereka mau kasih lampu penerangan di depan masjid itu. Saya yang bikin kabelnya Pak, ininya pokoknya. Oh iya, enggak apa-apa. Daripada 20.000 untuk acara itu, saya berani berkorban 100.000, saya belikan lampu untuk masjid Pak. Saya ganti keran itu yang bagus gitu. Mereka dinego panitia. Jangan dituruti. Kita ngeluarkan duit segitu, dosanya itu jariyahnya terus-terusan. Rugi. Pokoknya pinter aja ikhwan. Kita enggak frontal di kampung, enggak frontal. Tetap kita menghormati, tapi ya kita juga minta dihormati prinsipnya gitu. Itu aja caranya seperti itu. Nggak boleh ya, nggak ada toleransi untuk tahlilan, nggak bisa. Tapi pinter-pinter aja membawanya itu supaya mereka nggak ini kita gitu, nggak menganggap kita itu ekstrim apa dan misalnya. Santai saja. Tetap bergaul dengan Pak RT, Pak RW bergaul. Ya, apakah boleh memberi salam sambil mengangkat tangan kanan dengan berisyarat? Misalnya bertemu teman di perjalanan dengan jarak yang agak jauh. Ini Anda dapatkan faedah langsung dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Justru kalau mengangkat tangan tanpa kata-kata itu yang dilarang. Jadi kalau antum gini aja itu tanpa ada kata-kata, itu Syekh melarang. Kayak tasyabbuh dengan apa gitu.
Justru kalau ngangkat tangan itu harus diiringi salam. Assalamualaikum. Kalau jauh, Assalamualaikum misalnya. Itu tandanya kita berisyarat ucap salam karena jauh, nggak dengar suaranya. Kita tapi ucap salam. Itu justru yang benar. Kalau jauh orangnya. Nah gitu kan Syekh ketika ditanya tentang hormat begini kan bisalam, assalamualaikum, nggak ada sih. Maka beliau nggak suka, makruh. Jadi kalau angkat tangan isyarat itu harus diiringi dengan salam. Itu faedahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jangan membisu tanpa ada suara, membisu ini jangan. Pakai salam, assalamualaikum. Ya, salam yang diucapkan untuk rumah atau masjid yang kosong itu diucapkan dengan keras atau tidak? Iya, ya enggak usah teriak-teriak maksudnya. Maksudnya ya biasa aja. Assalamu ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya cukup didengar kita aja, enggak usah teriak-teriak. Ya. Supaya mereka dengar. Makhluk yang nggak kita lihat itu dengar dan menjawab salam kita. Ya. Kalau kita bertemu dan lupa mengucapkan salam, bagaimana hukumnya? Ya Allah Ta'ala akan memaafkan orang yang lupa. Kan? Namanya lupa gimana? Gak dihukumi. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Dan masalahnya dua-duanya masa lupa bareng ya? Itu kan, masa lupa dua-duanya itu. Ya namanya lupa, namanya orang lupa ya dimaafkan. Cuman jarang kalau dua-duanya lupa bareng itu jarang. Biasakan ikhwan ya. Karena ada orang berilmu tapi bakhil, ucap salam ini bakhil. Ada dan nggak satu, cukup beberapa orang yang Ustadz lihat berilmu tinggi tapi bakhil sekali untuk ucap salam. Heran. Ketemu pisah itu udah tahu-tahu pisah aja, kok nggak salam nggak apa. Salamnya nggak jelas. Assalamualaikum. 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 Hah? Apa itu? Ya tak balas karena. Ya. Tulisannya ini susah dibaca. Jika kita melewati majelis ngobrol orang yang lebih tua, apakah kita harus tetap menyalami? Soalnya takut ganggu. Nah ini Syekh ngasih yang kita ndak boleh ucap salam itu khawatir ganggu, kata antum itu ada beberapa gitu. Tadi terlewat. Di antaranya khotib Jumat, kemudian orang yang sedang memberikan nasihat, kemudian qari, orang yang membaca Al-Quran, itu tidak ketemu tadi sebelah mana ya, ada itu diantaranya. Tapi kalau orang tua ngobrol umum boleh, termasuk orang sholat boleh nggak disalami? Orang sholat, antum mau masuk rumahnya orang, ada orang sholat, dia sholat di ruang tamu gitu,
sholat duha misalnya. Antum salam apa enggak? Boleh salam. Sebab Nabi juga sholat di Masjid Kuba, ada orang yang salam juga. Tapi jawabnya enggak, Waalaikumsalam. Karena beliau sedang sholat. Tapi beliau berisyarah dengan menghadapkan telapak tangannya ke bawah. Makanya saat itu perawi melihat Nabi mengisyaratkan begini. Itu cara jawab salamnya sedang sholat. Kalau dia di depan ya berarti begini. Kalau dia di belakang ya begini. Ustaz sudah cocokkan dengan para ahli ilmu gimana cara jawab salamnya sedang sholat. Ya gini. Dihadapkan ke bawah tangan. Nggak usah ngomong Waalaikumsalam. Ini aja. Artinya kita boleh kalau bertamu kita ucap salam yang sedang sholat itu boleh. Kenapa? Kalau nggak kita ucap salam dia nyuruh was-was nanti. Ini siapa ini yang datang ini? Ada kresek-kresek suara sendal kan? Dia panik, dia nggak nyaman sholatnya kalau Assalamualaikum. Oh, fulan ternyata gitu. Dia tenang sholatnya. Ya gini aja. Itu cara jawab salamnya orang yang sedang sholat. Apakah termasuk usul adab kalau seorang menggeledah lemari santri dengan memberantakan isinya, tidak dikembalikan seperti semula? Gimana kira-kira? Ini tanpa izin ya? Ini sidak ya, inspeksi mendadak, tahu-tahu dibongkar santrinya. Antum gini aja, tadi itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar kan, adab itu adalah istimalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan, bersikap dengan sesuatu yang dipuji, ucapan maupun perbuatan. Kalau habis ngacak-ngacak pakaiannya orang terus nggak dikembalikan, kira-kira antum memuji apa enggak kan gitu? Gampangnya kan begitu. Janganlah, ditata lagi lah. Kalau di Saudi itu ya, di bandara bagian Jawa Barat itu, mereka tidak bongkar sendiri, jadi seluruh koper nanti disuruh bongkar. Kalau pas lagi periksa narkoba gitu, kalau nggak ini diperiksa semua, tadi disuruh bongkar sendiri. Karena Ustaz sendiri pernah disuruh bongkar sendiri. Ada kecurigaan obat-obatan, padahal itu obat darah tinggi. Obat darah tingginya Ustaz waktu itu. Hada, tallik, keluarkan. Hada dawa Syekh. La, tallik, keluarkan. Tadi tidak berani bongkar sendiri. Anak buka itu, fadal taftish, periksa. Saya suruh bongkar sendiri. Jadi bagus adabnya. Jadi nggak ngacak-ngacak itu, enggak. Saya bongkar sendiri, tak keluarkan obatnya. Ada dawa lid dakat ya. Ini dokter ya, ini ada gitu. Oh yes, oke, masuk. Tata sendiri. Itu saya seneng karena dia tidak kurang ajar itu, tidak bongkar-bongkar sendiri. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau yang taftish untuk bagian ini pemeriksa lemari santri ya, suruh santrinya aja bongkar sendiri, diperiksa. Itu apa gitu. Tinggal nunjuk aja. Jangan bongkar terus nggak ditata, kasihan. Perbuatan tidak menyenangkan ya, kena pasal nanti ini. Ya. Adabnya kan nggak beradab itu. Ya ikhwan, naktafi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.